Hai sobat kami, kembali lagi di pelatihan ekosistem digital yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dengan materi kedua yaitu Google My Business yang dipandu serta dibimbing oleh Coach Yudi Wahyudi, Coach Iwan Prasetyo, dan Coach Hendri Haryanto. Pelatihan Google My Business kali ini dihadiri oleh beberapa kelompok UMKM yang diantaranya kelompok UMKM Danu Negaran A, kelompok UMKM Danu Negaran B, kelompok UMKM Danu Negaran C, kelompok UMKM Danu Negaran D, kelompok UMKM Danu Negaran E, kelompok UMKM Kampung Taman, kelompok UMKM Sorosutan, kelompok UMKM Tahunan, kelompok UMKM Diva Baik, kelompok UMKM Warsimah. Yuk langsung saja, ini dia materi Google My Business. Apa media yang paling tepat untuk mulai memasarkan online, khususnya bagi UKM rumahan? Salah satunya adalah dengan memiliki Google My Business. Karena dia merepresentasikan dunia nyata atau dianggap merepresentasikan dunia nyata. Kita lihat di sini banyak titik-titik bakso di sini ya. Walaupun mungkin di dunia nyatanya jauh lebih banyak lagi, tapi bagi saya yang tidak begitu hafal Jogja, inilah dunia nyata saya. Dengan internet ternyata persaingan usaha itu jadi sederhana. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu letak yang strategis, tidak perlu modal banyak, tapi cukup mendominasi informasi. Siapa yang paling mendominasi informasi, dia paling punya kesempatan untuk dipilih. Google Business atau Google My Business itu adalah salah satu platform yang disediakan oleh Google secara gratis untuk pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya dengan menggunakan platform Google. Utamanya nanti akan mudah ditelusuri lewat Google pencarian atau Google penelusuran dan Google Map. Jadi berbasis lokasi, artinya bisa dijalankan kalau kita punya lokasi usaha yang fix. Sebelum memulai, Bapak Bisma, kita akan membaca peraturan sebenarnya, peraturan yang dibuat oleh Google terkait Google Business ini ya. Yang pertama, sebelum mendaftarkan bisnis ya, Anda pastikan satu bisnis Anda bertemu pelanggan secara langsung untuk mengantarkan produk ke mereka ya, bukan melalui layanan kurir. Jadi memang punya outletnya atau punya titik lokasinya yang bisa diajak ketemu ya. Restoran atau rumah kita ya, ataupun tempat yang bisa kita janjian ketemu atau kantor. Yang kedua, jika bisnis Anda tidak bertemu pelanggan secara langsung, hanya menggunakan layanan kurir, maka tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan bisnis Google Business. Kasihan pelanggan gitu ya. Jadi misalnya jenengan udah punya bisnis model, tidak mau ketemu pelanggan ya, maunya semua lewat online. Ya sudah, nggak perlu bikin Google Businessku ya. Kalau dibikin nanti orang datang pengennya ketemu malah kita nggak bisa ketemu, jadi kasihan pelanggannya. Jadi daripada bikin kecerik, mending nggak bikin sekalian. Tapi kalau kita bisa ya untuk ketemu, bisa langsung ke rumah, bisa langsung ke outlet, bisa langsung ke lokasi yang sesuai map. Nah itu saya rekomendasikan untuk bikin. Selanjutnya masih ada ya catatan lainnya, ya ini kita dilarang Bapak semua ya mempublikasikan konten yang tidak akurat ya atau salah ya. Nah ini nanti kita antisipasi ya, jangan sampai ya tadi pelanggan kecewa karena informasi yang kita input di Google Businessku ini salah. Dilarang juga mengupload konten berkualitas rendah, soalnya ini biar kita juga usahanya berkembang ya, tidak apa ya, biar intinya kan orang melihat foto-foto kita itu harusnya menarik juga, bukan malah sebaliknya. Oh foto-fotonya pecah-pecah blur ya, akhirnya ya nggak menarik gitu ya, nggak jadi beli gitu ya. Ataupun tidak relevan ya, salah ejaan itu juga dilarang gitu ya. Usahakan nanti dicek dulu sebelum di post gitu ya. Ketiga, dilarang juga konten yang hanya berfokus pada promo khusus ya, harga dan penawaran penjualan ya. Dan yang keempat, konten yang menyinggung atau tidak pantas gitu ya. Ya ini juga Bapak Ibu pasti sudah paham gitu ya. Ini catatan rules dari Google gitu ya. Oke, kita ke Play Store lagi. Kita cari Play Store-nya. Kita cari dengan bisnis kok bisa, My Business bisa. Coba ya kita
coba bisnisku. Nah ini Google Bisnisku. Terus kita coba install. Oke, sudah terinstall di sini, lumayan cepat. Bisa dipraktekkan ya, sambil bisa dipraktekkan, buka Play Store, cari Bisnisku, lalu tinggal di open, atau Anda bisa melihat shortcut hasilnya ada di sini. Nah, ini dia ya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, ini awal-awal membuka Google My Business, bisa dilihat di sini. Kita klik memulai atau get started, terus kita pilih salah satu akun. Nah, ini kebetulan saya sudah punya, jadi dia langsung terhubung. Tapi tidak cuma beberapa, dia pun bisa meng-create lebih dari satu bisnis ya. Kita bisa create new bisnis di sini. Nah, ini dia. Nama Citra Palu. Memang ada pilihan di mana kok nggak ada tumpeng, nasi tumpengnya, bisa juga, atau nasi kuningnya. Nasi kuning Citra Palupi itu juga bisa. Itu pilihan yang cukup bagus di awal, walaupun bisa dirubah. Nasi kuning Palupi. Ini cukup membantu untuk agar Google cepat memahami konten ibu itu tentang apa, tentang nasi kuning, sehingga dia akan cepat tampilkan. Oke, untuk awal itu, terus bisnis kategorinya kuliner itu ada ini bahasa Inggris, sorry. Mungkin ininya. Saya asal dulu aja, restoran. Harusnya di bahasa Indonesia kan jadi enak kuliner, coba nanti dilihat yang mana yang pas. Oke, terus apakah Anda memiliki tempat yang bisa dikunjungi konsumen? Ya, saya bisa mengunjungi tempat Ibu, yang kebetulan ada 2 tempat ya, Bu. Itu bisa dua-duanya sih. Ada baik yang di rumah maupun yang tadi di Jalan Gamelan itu. Oke, rumah dulu, jalan apa, Bu? Kalau rumah Danunegaran MC3. Oh, Danunegaran ya, nggak ada jalan. Danunegaran langsung. Danunegaran. Danunegaran MC3. Ini, nomor 974. Kota Yogyakarta ya. Iya. Kode posnya Ibu 55143. Nah, ini sudah langsung menuju ke sana. Ada Pasar Telo Karangkajian ya, Bu, deket ya? Iya. Ada KC Hotel dan seterusnya. Wah, ini strategis banget, Bu. Pantesan Ibu cepat hati sih. Ini sudah. Ibu next lagi. Mudah ya? Sekarang internet banyak memberi kemudahan. Nah, ini nomor teleponnya dulu, Ibu. 0 berapa? Oke, websitenya dilewat dulu, nanti kita langsung bikin websitenya. Oke, finish. Sudah, Ibu. Sudah selesai, Ibu punya Google My Business. Nah, ini ada kasus juga, Bapak semua. Yang bikin Google Bisnisku tuh ternyata bukan email kita, ya, bukan kita sebagai pemilik. Caranya gimana, Mas? Ya, misalnya sama di kasusnya di BB Puma ini malah pelanggan lebih cepat ya bikin Google My Business-nya ya, jadi yang bikinin pelanggan kita ya. Caranya kita tinggal mengklaim ya akun tersebut GMB tadi ya, Google My Business itu melalui browser. Jadi memang buka lewat laptop ya kalau saya. Ini caranya ya, browser bisa sebenarnya, lewat ponsel pun juga bisa. Misalnya ini saya kasih contoh adalah Katy Pet Shop. Nah, ini ternyata saya belum bikin, ternyata sudah ada, Mas, sudah kedetek di Google misalnya, ada Google Bisnisku ini. Ini gimana gitu kan. Nah, mungkin ini yang bikin pelanggan ya atau teman kita ya, nggak ada masalah. Tinggal caranya ketik usaha yang akan diklaim ya di Google sudah muncul. Nah, ini klik tulisan Anda pemilik bisnis ini ya. Klaim sekarang. Ini ada tombol di bawah ini ya. Nah, ini tinggal diklik. Ini untuk mengklaim bahwa kita yang pemiliknya atau adminnya. Habis itu akan muncul untuk kolom email yang akan kita gunakan untuk mengklaim usaha ini. Masukkan ya.
pastikan dah tahu passwordnya juga ya usahanya. pettycatshop@gmail.com misalnya ya. Klik berikutnya. Habis itu periksa kembali apakah informasi alamat usaha sudah benar ya, dicek lagi kalau memang mau ada yang diedit ya, klik berikutnya, continue ya. Pastikan kategori usaha sudah tepat dan klik berikutnya. Ikuti aja petunjuknya seperti Bapak semua ya. Nah, perlu juga kasih kontak WA kita ya, atau nomor kantor kita ya. Habis itu klik berikutnya. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, itu ya. Ini berapa tahapnya ya. Nah, setelah itu bisa juga muncul ya tahapan ketujuh, yaitu pilih salah satu cara yang tersedia untuk melakukan kode verifikasi ya. Nah, itu yang muncul seperti kanan ini ya. Ada tombol telepon ya, teks atau kirim ya. Yang kelima, pastikan kolom nama kontak diisi sesuai nama penerima kode verifikasi. Itu untuk mengklaim tadi ya, untuk menyelesaikan proses klaim. Nah, ini melalui aplikasi ya. Caranya sama ya. Buka aplikasi Google Businessku ya, klik verifikasi. Oh, ini yang ketika memang kode verifikasinya sudah dapat bagus semua, biasa kan lewat surat ya, lewat pos itu nanti kodenya 1 2 3 4 5. Oke, tinggal kita buka lewat aplikasi ya. Nah, itu ada tombol verifikasi sekarang ya. Nah, ini pilih salah satu cara verifikasi ya. Teks, telepon, kirim. Kalau saat ini sih memang hanya tersedia kirim ya via kartu pos. Nah, jadi Bapak bisa cek. Dan itu membutuhkan waktu ya. Kalau sudah dapat ya masukkan kode yang telah diterima, kemudian klik verifikasi. Jadi buat teman-teman peserta, Bapak semua yang sudah bikin, jangan hanya sekedar bikin aja ya. Tapi juga Bapak semua perlu dioptimalkan. Ya, saya sarankan di awal tadi ya, posting update ya secara langsung ya. Terus Bapak semua juga bisa menambahkan foto-foto yang menarik, promo-promonya ya. Jadi ini biar apa ya? Calon pelanggan yang sudah mengklik usaha kita tadi punya potensi lebih besar untuk transaksi atau closing gitu ya. Tapi kalau Google Business-nya itu tidak akurat ya, foto-fotonya kurang menarik ya, itu mungkin trust-nya akan berkurang. Itu aja sih ya gunanya. Nah, ini contoh postingan di Google Businessku yang sudah optimal ya, dioptimalisasi. Nah, itu selain muncul alamatnya, di sini juga ada tombol apa, ada posternya ya, promo-promonya. Yang kedua ya, kita belajar tentang ulasan. Jadi kan setelah pelanggan itu datang ke usaha kita, puas tidaknya itu lewat ulasan kita akan ketahui ya. Kalau kita punya ya sebagai adminnya, kita bisa merespon ya ulasan tersebut. Makanya pentingnya mengklaim tadi ya, kalau memang sudah terlanjur dibuat oleh seseorang, perlu kita klaim agar apa? Agar ulasan-ulasan itu bisa kita balas satu persatu ya. Dan tipsnya adalah balas ulasan dengan sudut pandang kita sesuai solusi terhadap masalah, jawaban atau pertanyaan, atau bahkan hanya ucapan terima kasih. Gitu ya. Jadi misalnya mereka puas ya ngasih bintang 5 ya, kita ucapkan terima kasih dan kita kasih undangan lagi ya, misalnya ditunggu kedatangannya kembali gitu. Dan lain sebagainya ya. Kalau ada ulasan jelek kita juga bisa minta maaf ya, dan berjanji akan memperbaikinya. Atau ngasih meninggali kontak person kita gitu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini keuntungan kita ya, ketika punya Google Businessku bisa berinteraksi dengan pelanggan yang sudah mencoba produk kita. Jadi untuk customer review ini usahakan ya, bukan usahakan, saya sarankan, wajibkan untuk diklik, jadi biar pelanggan bisa mereview ya. Jadi biar kita semua juga saling menjaga SOP kita ya, jadi biar tidak seenaknya sendiri kalau berjualan gitu kan. Jadi ketika memang pelanggannya kecewa ya bisa mereview bintang 1, 2 gitu ya. Nah, itu menjadi evaluasi kita. Tapi kalau mereka puas ya bisa ngasih bintang 4 atau bintang 5. Syukur-syukur bisa 5 semua gitu ya. Tapi saya yakin pastilah nanti ada suatu momen ada pelanggan-pelanggan yang kurang puas ya, wajar gitu ya. Yang penting mayoritas di atas 4 ya, itu saran saya.
Kalau di bawah 4 berarti ada yang salah dengan standar operasional prosedur usahanya Bapak semua ya. Bisa jadi produknya kurang enak ya, atau kurang sesuai, atau pelayanannya yang mungkin lambat dan sebagainya. Ya, jadi perbaiki dulu usahanya, baru jalankan lagi. Saran saya. Oke, ini contohnya ya. Nanti kita praktek aja langsung ya. Untuk edit informasi bisnis ini bisa kapan saja ya. Menampilkan foto juga bisa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, perlu menampilkan jam operasional ya biar memudahkan pelanggan itu apa ya, biar tidak kecewa, tidak kecelek ya ketika mau ke tempat usaha kita. Ya. Nah, ini ada data menarik ya, 40% pencarian bisnis lokal ya ingin menemukan jam operasional. Jadi kenapa menampilkan jam operasional itu penting? Ternyata rata-rata pelanggan yang apa ya dari internet ya itu memang membutuhkan jam operasional. Oke, ini atribut bisnis ya, data-data yang lain bisa diisi ya. Dan juga Bapak semua juga bisa selain sebagai admin owner yang utama ya, Bapak Ibu semua juga bisa menambahkan manajer ya atau karyawan yang bisa mengelola bisnis ini ya. Ini caranya ya, klik user ya. Nah, pilih atau klik pengguna ya, akan muncul kolom seperti yang saya tampilkan ini. Selanjutnya undang manajer dengan menambahkan alamat email mereka. Nah, pilih level aksesnya ya, manajer ya atau communication manager. Nah, kalau ada keluhan ya, verifikasinya nggak datang-datang, itu bisa klik bantuan atau dukungan di feature Google Business School itu. Bisa laporan ke mereka. Jadi biar nanti dikirim ulang gitu ya, bisa jadi belum dikirim dan sebagainya. Ini tim bantuan Google ya, bisa lewat email dan sebagainya. Analisa akun Google Business School ya menyediakan peralatan analisis yang dapat membantu kita memahami pelanggan kita ya. Dengan begitu kita dapat meningkatkan kualitas ya ataupun usaha kita biar jauh lebih berkembang. Cara membacanya gimana? Kita akan cek ya. Tiga jenis analisa yang didapatkan dari Google Business School ya. Satu, pertama baru semua ingat kita akan mengetahui bagaimana pelanggan mencari bisnis kita. Itu akan ketahuan ya. Oh, lewat kolom pencarian itu berapa orang yang menggunakannya ya. Melalui direct ya di map juga bisa ya. Itu pertama. Yang kedua, di mana pelanggan melihat informasi bisnis kita ya. Nah, itu juga akan kelihatan. Apakah lewat listing on search atau di kolom pencarian atau listing on map ya atau di kolom Google Map kita ya. Itu juga akan ketahuan berapa banyak yang melakukan itu. Yang ketiga ya, tindakan apa yang diambil oleh pelanggan dengan info bisnis kita. Jadi setelah kita memiliki Google Business itu, apa yang dilakukan oleh pelanggan? Biasanya ada 3 hal ya. Yang pertama, mengunjungi website kita ya. Yang kedua, mereka membutuhkan request direction, itu artinya mengklik alamat kita lewat di map tersebut ya. Ininya mengklik petunjuk arah. Itu berapa orang ya. Yang ketiga, call you, menelpon kita ya. Itu berapa orang? Itu akan ketahuan. Ya, perkenalkan saya Puji Mulyono. Ini yang mau saya tanyakan. Saya pernah bikin Google Business ya. Tapi sampai sekarang itu untuk verifikasinya belum ada. Karena kan dari tampilan katanya mau dikirim surat ya dari Google, tapi sekarang itu belum muncul. Belum ada kiriman. Tapi untuk ulasan-ulasan menjawab ulasan dari pelanggan itu udah bisa saya lakukan ya. Dari mengupdate foto dan datanya itu sudah bisa. Itu kira-kira gimana Pak? Itu apakah sudah otomatis terverifikasi atau belum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kan saya melihat dari pemain bisnis yang lainnya ya, karena bisa tampil di kolom pencarian yang tingkat yang paling atas lah.
Nah, itu saya mau tanya bagaimana cara tipsnya atau cara-caranya untuk bisa kita itu bisa tampil di kolom pencarian yang paling enggak di awal-awal itu, Pak. Halaman pertama gitu ya Pak Puji ya. Sementara itu saja dulu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Puji pertanyaannya ya. Yang pertama Pak Puji sudah punya Google Business School dan sudah jadi adminnya ya. Hanya saja belum terverifikasi gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan dan apakah memang semua usaha membutuhkan harus terverifikasi ya? Jawabannya tidak harus Pak Puji ya. Kalau terverifikasi ya alhamdulillah ya, karena ada centang biru yang seperti Mas Henry tampilkan. Ini contohnya Mr. Teto ya, Madura Sate dan Soto sudah ada centang biru. Artinya apa? Di sini sudah diakui oleh Google bahwa bisnis ini valid gitu ya. Artinya bisnis ini sudah terverifikasi dengan baik gitu ya, mungkin secara alamatnya, lokasinya, jam operasionalnya semua sudah sesuai ya. Artinya ada pengakuan misalnya dari Google ada centang biru. Tapi seandainya tidak ada centang biru ya, contohnya punyanya Bebek Bima gitu ya. Ya ini belum centang biru gitu ya. Apakah bermasalah? Enggak juga Pak. Apalagi dari Bapak tadi selaku adminnya, bahkan sudah jadi adminnya gitu ya. Itu juga tidak ada masalah, tapi yang perlu dilakukan adalah memang terus dioptimalisasi aja Pak. Terus dioptimalisasi, ulasan-ulasannya terus direspon dengan baik, ada update informasi apa dibalas. Nah, ini contoh kalau sudah terverifikasi memang ada tampilan centang biru seperti ini ya. Hanya saja tidak mempengaruhi secara kegunaannya sih Pak, sebagai tujuan utamanya kan biar usaha kita terdetek di Google ya, bisa memudahkan pelanggan ya gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa muncul di kolom pencarian di halaman 1 ya. Misal khususnya mungkinnya di kata kunci usaha kita ya. Kalau brand saya adalah Mr. Teto ya, itu nanti minimal di kolom pencarian itu memang Mr. Teto semua kan gitu ya. Caranya adalah Bapak semua selain listing di Google Business School yang sudah Bapak Ibu semua lakukan ya, itu juga perlu membuat sebuah website ya, khususnya yang dari Google Business School juga bisa ya, nggak ada masalah. Yang berbayar juga nggak apa-apa. Kalau dari kami ini berbayar Pak ya, dengan beli domain mrteto.com itu membuat menjadi apa ya, kolom pencarian pertama ya. Selain itu juga kita memiliki Facebook page ya, atau Facebook bisnis usaha kita. Nah, ini juga akan membuat usaha kita akan kedetek di kolom pencarian ya. Selain itu kita juga di input atau diliput ya beberapa website yang cukup terkenal ya. Nah, ini dari Traveloka ya, dari GoFood karena kita partner dari GoFood juga ya, dari GrabFood ya, dan juga beberapa blogger yang lain yang meliput kita gitu. Dan pastikan juga kita juga sudah punya Instagram ya, dan juga YouTube, itu juga mempermudah Bapak untuk usaha kita itu tampil di kolom pencarian. Dan usahakan ya kata kunci yang biasanya digunakan oleh pelanggan kita untuk mencari usaha kita itu yang menjadi judul dari website kita, ataupun menjadi judul kalau di YouTube ya, judul di uploadan video kita. Ya misalnya di sini nanti di YouTube ya kita buka misalnya ya, sate Madura enak di Jogja misalnya ya, kan bisa jadi orang seperti itu. Nah, ini munculnya Mr. Teto misalnya, atau minimal di kata kunci Mr. Teto itu ya usaha kita muncul gitu kan. Kita coba ya, misalnya Mr. Teto dulu. Karena ini contoh, ini akan muncul ya, ini Pak Jun ya, dan beberapa selebgram, beberapa video ya promosi kita kan muncul. Nah, itu kita punya channel juga. Nah, ini contohnya ya. Kurang lebih begitu Bapak cara-caranya ya. Instagram juga saran saya juga dimiliki ya. Halo? Ya Bu, dengar jelas Bu. Iya, dulu tuh produk
tudung iman tuh anak saya kerudung nih di sini. Tapi sekarang sudah tidak. Nah, saya mau masukkan nama saya Sekartaji itu belum bisa. Gitu. Itu Mas, makasih. Tadi yang Saya nama apa? Tudung Sekartaji. tudung iman. Tudung Oh, iman tudung itu iman. dulu produk kerudung anak saya. Terus kan saya di tempat ini, di sini nih. Itu kan saya bukanya kan snack Sekartaji. Oke. Itu belum bisa gitu loh. Jadi masih muncul tudung iman gitu. Sebentar. Tudung iman ya. Tulisannya Tudung Iman, Jalan Bintaran Wetan, Gunung Ketur, Kota Jogja, Bu. Iya itu, tapi lokasinya memang di sini gitu, di rumah saya. Yang mau Ibu lakukan adalah melakukan editing namanya. Sekartaji. Oke. Coba saya bantu ya, Bu. Bu Asih, benar ini? Ya. Tudung Iman. Iya, itu dulu anak Oke. saya itu. Lokasinya masih sama, Bu. Lokasinya Masih. Jalan Bintaran Wetan nomor 7 masih sama. Iya. Oke, lalu yang perlu Ibu lakukan adalah Ibu mau mengganti nama tudung sajinya, benar begitu ya? Enggak, saya kan produknya lain itu snack, Mas. Dengan nama Sekartaji gitu loh. Oke. Kalau di satu lokasi bisa dua tempat, dua nuk itu bisa enggak maksudnya? Oh iya, saya paham. Bisa Bu, jadi satu lokasi bisa 2 titik penanda lokasi Google Map. Pertanyaannya begini, tudung imannya itu masih jalan apa enggak? Sementara tidak, sementara berhenti itu. Berhenti tapi mau buka lagi apa enggak? Mungkin iya, Mas. Oh, kalau mungkin iya, jangan diotak-atik. Ibu bikin lagi aja. Caranya begini, Bu. Saya tunjukkan. Ini, Bu, kelihatan di sini, Bu. Ya. Rumah Ibu memanjang dari timur ke barat, betul? Ya. Oke. Titik tudung iman itu ada di sebelah utara. Nah, Ibu bikin lagi titiknya di sini, Bu. Ya. Itu di sini. Ini kelihatan ya, Bu ya, titik ini ya, Bu ya. Ya. Oke. Lalu kemudian Ibu tandai lokasinya sama seperti biasanya, Bu. Jadi nanti di satu rumah ini ada 2 penanda lokasi Google Map. Oke. Ya. Kalau misalnya masih nggak bisa, Ibu bisa geser keluar sedikit aja. Ini di sini. Di sini ya, Bu ya. Ini, Bu, silakan Ibu juga bisa melakukan di sini. Karena kalau di sini kan ada perumahan LP Wirogunan ya, Bu ya. Gangnya ini sebelah mana, Bu? Saya nggak lihat jelas ini. Ya, perumahan LP, benar. Ya, saran saya mungkin di sini, Bu, di dekat sini ini. Kemudian nanti Ibu tandai lokasinya lagi di sebelah sini. Seperti biasanya. Matur nuwun, Mas. Oke, Bu, nggih, kejawab ya, Bu ya? Matur nuwun. Ya, Bu, nggih. Demikian pelatihan Google My Business dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Semoga bisa memotivasi sobat kami semuanya ya. Cek link di bio untuk melihat video pelatihan berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram sobat kami biar nggak ketinggalan informasi pelatihan dan acara menarik lainnya. Sampai jumpa!